Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Asahan beserta jajarannya. Yang saya hormati Bapak Dekan FKIP Universitas Asahan beserta jajarannya. Yang saya hormati Bapak Ibu Kaprodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia beserta jajarannya. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bersilaturahmi meskipun melalui media virtual, melalui kegiatan seminar daring nasional. Alhamdulillah hari ini dengan topik yang disampaikan panitia, penguatan bahasa, sastra dan budaya di era kenormalan baru. Bapak dan Ibu yang kami hormati, izinkan saya menampilkan beberapa hal untuk bisa menjadi media komunikasi dan diskusi kita. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kita berbincang sejenak terkait dengan apa yang menjadi kekuatan kita untuk senantiasa berkarya di era pandemi ini. Nah, kalau kita perhatikan bersama-sama Bapak dan Ibu, ketika era pandemi, kondisi yang kita lihat, kita alami semua hampir mengalami sesuatu yang berbeda. Tetapi itu juga sangat bergantung dengan apa yang kita rasakan dalam situasi seperti ini. Tetapi tidak bisa lepas berarti ketika situasi pandemi kita akhirnya berhenti. Situasi pandemi akhirnya kita tidak melakukan aktivitas apapun. Tetapi di situasi pandemi ini tentu kita harus tetap berkarya, berkreasi, berinovasi dan terus melakukan refleksi. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kalau kita lihat dalam situasi seperti ini, kita di bidang bahasa, sastra, dan budaya tentu akan sangat bersinggungan terkait dengan apa yang menjadi kebutuhan kita sehari-hari. Apalagi baru saja tanggal 28 Oktober 2020 kemarin diperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-92. Jadi saat kita memperingati Hari Sumpah Pemuda, kita mengingat kembali para generasi muda Indonesia saat itu untuk senantiasa menggaungkan rasa cinta dan bangga terhadap tanah air, rasa cinta dan bangga terhadap bahasa Indonesia. Jadi pada posisi inilah yang sebenarnya akan bisa kita bawa untuk bisa kita senantiasa di abad 21 ini untuk senantiasa berkarya dengan aneka karya kita, aneka kompetensi kita. Sehingga di abad 21 ini kompetensi hard skill dan soft skill itu akan senantiasa bisa bersinergi untuk berpikir kreatif, untuk berpikir kritis, untuk komunikatif, untuk kolaboratif, dan senantiasa menjadi bagian untuk senantiasa berinovasi dan menghasilkan produktivitas yang tinggi. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kalau kita ingat kembali kondisi saat ini, kita tentu sadar para mahasiswa, para dosen, para guru, seluruh masyarakat, siapa yang tidak kenal HP, siapa yang tidak kenal HP, siapa yang tidak kenal Android yang menjadi pegangan sehari-hari. Bahkan mohon maaf sekarang ini saya sering, baru saja tadi pagi saya guyonan dengan anak saya itu, "Pah, sekarang itu apa-apa kok sing disalahkan HP ya, Pak." Nah, jadi kalau ibu-ibu ini menyalahkan anaknya itu yang disalahkan HP-nya, bukan anaknya. Tapi gara-gara HP, padahal HP-nya sebenarnya diam saja. HP-nya ditaruh di meja dia juga nggak akan teriak, HP-nya taruh di saku juga nggak akan teriak, HP-nya ditaruh di jok juga nggak akan teriak, nggak akan pernah protes. Tapi sebenarnya HP kenapa selalu jadi sasaran tumpuan yang salah? Dulu televisi menjadi sasaran tumpuan yang salah. Sekarang ganti HP. Karena apa? Memang kondisi real saat ini, HP ini betul-betul menjadi media untuk berkomunikasi, bermedia sosial, dan senantiasa mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Coba lihat gambar yang saya tayangkan ini. Ini posisinya mendekatkan yang jauh tapi menjauhkan yang dekat. Coba adik-adik sekarang ini lihat para mahasiswa, siapa yang tidak punya HP? Hampir semuanya punya HP. Bahkan tukang becak pun sekarang ber-HP semuanya. Dan pesan becak lewat HP. Pesan isi air ulang itu lewat HP. Jadi semua sekarang serba media teknologi di abad 21 ini memang tidak bisa dilepaskan dari kondisi real kita, bahwa itu menjadi salah satu bagian yang bisa menaikkan semangat untuk berkomunikasi, tapi juga menurunkan kualitas berkomunikasi. Artinya apa Bapak Ibu?
strategi tutur yang kita gunakan, penguatan bahasa yang dilakukan, penguatan sastra yang kita hasilkan, penguatan budaya yang dihasilkan, ini yang saya katakan bagaimana bahasa bisa menjadi media penguatan karakter, tapi bahasa juga bisa menjadi media pemerosotan karakter anak bangsa. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau kita lihat di era COVID-19 dan era digital ini, tentu kita tetap kondisi apapun harus senantiasa bersikap bijak. Mengapa demikian? Saya selalu katakan, ayo kita berpikir kreatif, ayo kita selalu produktif. Seperti lagunya itu selalu saya buat lagunya, di sini aktif, di sana aktif, di mana-mana kita kreatif. Oh yeah, di sini aktif, di sana aktif, di mana-mana kita produktif. La 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 la. Ini menjadi bagian real. Bagaimana kita membangun situasi diri kita, situasi hati dan pikiran kita itu untuk tetap menghasilkan karya nyata. Seperti sampaikan Pak Dekan tadi, bahwa bagaimana kita untuk senantiasa bisa menghasilkan karya sastra di era pandemi ini. Bukan berarti kita berhenti. Maka selalu saya katakan, bijaklah dalam bertindak, bijaklah dalam berpikir, maka menghasilkan kreativitas. Dan itu menjadi bagian inovatif yang menjadi wujud adaptasi kita di era pandemi. Maka langkah untuk bisa menunjukkan itu, tentu kita harus tetap fokus, tentu kita harus tetap sabar, tentu harus kita ikhlas dan tetap semangat. Ini kunci di era pandemi ini. Teman-temanku yang hebat dan luar biasa, para mahasiswa, guru, dosen di FKIP Universitas Asahan, menjadi bagian penting. Tentu tetap dikatakan tadi, ayahanda kita sudah menyampaikan bahwa situasi pandemi tetap sikapi wabah pandemi COVID-19 secara bijak. Pahami dan ikuti protokol kesehatan wajib. Tadi sudah dijelaskan. Virus corona makhluk Tuhan yang Maha Esa untuk menguji semua manusia di dunia. Dan ini bukti Tuhanlah yang paling berkuasa. Nah, Tuhan yang paling berkuasa dengan situasi seperti ini. Virus corona menjadi sumber literasi religi dan pengetahuan untuk belajar dan bersahabat dengan semua makhluk alam. Ini bagian penting yang harus kita sadari. Teman-temanku yang hebat dan luar biasa, kalau kita lihat, kita kenang, kita karyakan, maka bagian itu menjadi media untuk senantiasa berkarya, menuangkan ide dan gagasan. Bagaimana terintegrasi antara bahasa sastra dan budaya, ini bisa menghasilkan karya-karya nyata. Sebagai contoh saya tayangkan ini bagian kegiatan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca. Saya selalu gaungkan, ayo berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca. Maka ini karya kami bersama ketika untuk mengenang Pak Didi Kempot yang suka menyanyi campur sari, itu meninggal dunia, kita karyakan di era pandemi itu. Maka realisasi inilah yang senantiasa menjadi bagian penting untuk bisa kita realisasikan. Jadi ini menjadi bagian-bagian bagaimana kita berliterasi, kita berkarya dengan bahasa. Bahasa sebagai alat komunikasi. Nah, komunikasinya bisa lisan, bisa tulis. Maka sebenarnya ketika kita berbicara masalah bahasa, bukan hanya membaca, bukan hanya menulis, tapi menjadi bagian yang sangat luas untuk mengidentifikasi, untuk mengembangkan diri, untuk menghasilkan karya, dan akhirnya untuk memiliki nilai kemaslahatan untuk umat. Nah, jadi disinilah kebahagiaan dan kebanggaan kita. Kalau kita orang bahasa, memiliki 4 keterampilan berbahasa. Keterampilan menyimak, keterampilan berbicara, keterampilan membaca, dan keterampilan menulis. Ini menjadi bagian penting yang kita lakukan untuk mendukung keterampilan abad 21. Bagaimana? Keterampilan abad 21 inilah yang sebenarnya bisa kita lihat dengan 4K. Bagaimana kita berpikir kreatif, berpikir kritis, berpikir komunikatif, dan juga berpikir untuk senantiasa berkolaboratif, bukan membangun Superman, tetapi harus membangun super team. Nah, jadi kalau kita membangun Superman, kita mungkin bisa terbang tapi suatu saat bisa jatuh. Tapi tatkala kita membangun super team, kita membangun komunitas yang luar biasa. Saya berusaha mencoba membangun komunitas Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca di seluruh Indonesia. Kita belajar setiap hari, belajar setiap saat, belajar setiap waktu, sehingga bisa memainkan peran itu. Nah, disinilah kekuatan kita untuk bisa menyatukan, mengimplementasikan, dan merealisasikan ide dan gagasan melalui bahasa, melalui karya sastra, melalui budaya yang kita lakukan, budaya yang kita biasakan, budaya yang kita pahami. Maka disitulah karakter akan terbentuk untuk senantiasa naik, bukan menurun.
Bapak dan Ibu yang kami hormati, kalau kita lihat bagaimana kita mengintegrasikan, mohon izin mungkin bisa ini hostnya untuk bisa mematikan all ya, dimatikan semua sehingga tidak akan terjadi sumbangsih suara sumbang ya gitu ya. Jadi posisi inilah yang sebenarnya akan bisa bersinergi untuk bisa kita lakukan bagaimana penguatan bahasa, sastra dan budaya itu diintegrasikan dalam satu strategi. Bagaimana kita menyadari penutur dan lawan tutur itu bisa kita lihat dalam dunia nyata maupun dalam dunia tulis. Di dunia tulis bisa kita lihat dalam karya sastra, di dunia online bisa kita lihat di Instagram, di Facebook, di Twitter, di televisi dan semuanya. Itu semua tentu tidak akan bisa lepas dari komponen-komponen yang akhirnya akan bisa berdampak untuk memiliki implikator dan peranggapan. Disitulah yang sebenarnya akan bisa memberikan dampak nyata ketika kita betul-betul bisa menjadi bagian di dalamnya. Nah, jadi Mbak Mipa, tolong dulu Mbak. Kabel. Baik. Jadi sebenarnya kalau kita lihat kembali bagaimana kita mengintegrasikan kompetensi hard skill dan soft skill itu menjadi bagian yang tidak bisa lepas bagaimana proses yang kita lakukan sebagai penutur dan lawan tutur memanfaatkan bahasa dengan baik dan benar serta santun ini bisa menjadi salah satu bagian untuk memahami implikator dan peranggapannya, untuk memahami tujuannya, sehingga kalau komponen-komponen itu kita lakukan maka kita akan bergabung dalam strategi yang kita bangun namanya kompetensi hard skill dan soft skill. Dan kompetensi hard skill dan soft skill ini akan menjadi bagian dari bagaimana implementasi prinsip kerjasama dan prinsip kesantunan. Karena Mbak Maisyarah Lubis mungkin bisa dibantu dimatikan dulu sebentar. Nah, sehingga apa? Terjadi bagian untuk pemahaman kita terkait dengan deiksis, tek-kotek dan konteks dalam kehidupan kita. Nah, teman-temanku yang hebat dan luar biasa, bagian yang tidak bisa dilepaskan bahwa ketika kita berbicara, ketika kita mendengar, ketika kita menulis, ketika kita membaca, itu semua menjadi bagian implementasi kebahasaan kita. Tetapi yang harus kita pikirkan adalah bagaimana bahasa yang kita gunakan itu bisa memberikan kontribusi nyata dalam menjadikan karakter sebagai teladan. Bisa menjadikan contoh, bukan sekedar memberi contoh. Maka komponen-komponen inilah yang sebenarnya Mbak Santi bisa dibantu dimatikan sebentar. Nah, kalau kita lihat dalam komponen-komponen ini nanti bisa menjadi bagian penting untuk bisa direalisasikan bagaimana komponen ini menjadi satu kenyataan bahwa kompetensi hard skill dan soft skill itu akan bisa terrealisasi. Nah, kalau itu bisa disatukan, maka sebenarnya penguatan bahasa, sastra, dan budaya itu akan menjadi integrasi yang kuat. Dan ini tidak bisa lepas bahwa semua masyarakat Indonesia akan bisa menggunakan komponen-komponen itu dalam dua pilar, bahasa lisan dan bahasa tulis. Maka bagaimana kita menggunakan bahasa yang baik, benar, santun, itu akan bisa terrealisasi. Sehingga apa? Kesantunan berbahasa di media sosial akan bergantung sama orangnya. Maka kalau tadi disalahkan HP-nya, salah. Yang harus dibangun adalah karakter, sikap, keteladanan orangnya yang menggunakan teknologi. Jadi teknologi jangan sampai menguasai kita, tapi kita yang menguasai teknologi. Dalam situasi apapun, penggunaan bahasa sastra, penggunaan sastra dan budaya itu menjadi bagian implementasi diri kita. Jati diri kita lah yang sebenarnya mengantarkan apakah kita benar-benar mampu merealisasikan ide gagasan itu secara nyata. Karena komponen-komponen inilah yang nanti akan bisa kita manfaatkan sebagai bagian penting dalam penggunaan bahasa, sastra, budaya, baik secara lisan dan tulisan. Sehingga komponen-komponen itulah yang nanti akan memberikan keteladanan bagi multi generasi Indonesia untuk senantiasa berbahasa yang baik, berbahasa yang benar, berbahasa yang santun, untuk saling menghargai dan menghormati sesama masyarakat, sesama manusia dari multi etnis, multi agama, multi bahasa, multi ras, dan disitulah kebinekaan untuk Indonesia